إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Hadis Arba'in Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-42. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu tsani wal arba'un an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقربها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Hadis ke-42 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Sesungguhnya ma da'autani, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, maka akan mengampuni dosa-dosamu, ala ma kana minka wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa engkau. Ya bina Adam, wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian engkau istighfar memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka niscaya aku akan mengampuninya. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendatangi aku, bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabi maghfiratan, aku akan mendatangkan maghfirah, ampunan kepadamu sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis qudsi yang mana Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kandungan hadis ini bahwasanya hadis ini mustamilun ala anna min asbabil maghfirah, bahwasanya hadis ini mencakup di antara sebab-sebab maghfiratul dzunub, di antara sebab-sebab diampuninya dosa. Apa itu? Pertama adalah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tentang perkara tauhid. Ini ringkasnya.
Jadi di sini secara ringkas ada 3 sebab seseorang akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah berdoa dan berharap kepada Allah. Kedua adalah istighfar. Ketiga adalah perkara tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratul dzunub, apa itu ampunan dosa? Maghfirah maknanya adalah satruha, ditutupi, ditutupi dari makhluk, wa tazawuzu anha, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyuaqibu 'alaiha, dan Allah tidak akan memberikan siksaan. Itu makna daripada maghfiratul dzunub, diampuni dosa. Karena istighfar itu dari kata mighfar. Mighfar itu dalam bahasa Arab artinya adalah topi dari besi. Mana topi, fungsi daripada topi itu kan di atas kepala, fungsinya adalah untuk menutupi, membentengi diri kita dari terik matahari, panas dan yang lainnya. Nah, begitu pula maghfiratul dzunub itu maknanya adalah menutupi daripada dosa-dosa seorang hamba, kemudian dimaafkan oleh Allah dan tidak diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara kandungan hadis ini, dan banyak sekali dalam Al-Quran Allah merintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentu dengan amalan-amalan tadi. Dengan kita berdoa, berharap akan diampuni dosa-dosa kita, atau dengan lisan kita mengucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, maka di antara akan menghapuskan dosa. Atau dengan perkara-perkara tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendatangkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang berdoa dan berharap. Dalam hadis ini Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni dosa yang ada padamu, wa la ubali, dan aku tidak peduli, maknanya sebanyak apapun, aku tanpa melihat begitu banyak dosamu, selama engkau berdoa dan berharap, Allah akan mengampuninya. Doaul abdi rabbu maghfiratu dzunubihi wa raja'ahu dzalika minhu duna ya'sin ma taubah minadz dzunub yahsul bihi minallah maghfirah walau adumat adz-dzunub wa kathrat wa takarrarat. Jadi doanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan rojaknya, harapannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa putus asa akan diampuninya dosa-dosa, maka Allah akan mengampuninya meskipun dosa itu banyak dan berulang-ulang. Selama seorang hamba berdoa dan berharap akan diampuninya dosa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin wa muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan ala makana minka wala ubali, dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Sebanyak apapun, berulang-ulang kali ketika seorang hamba betul-betul berdoa dan berharap, Allah akan mengampuninya. Tentunya ketika seorang itu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan bersungguh-sungguh. Ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, Allah akan mengabulkan sebagaimana apa yang dia minta. Kedua, akan dipalingkan dari kejelekan. Ketika kita berdoa, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, Allah akan mengabulkannya sesuai dengan permintaan. Kedua, akan dipalingkan dari suatu yang buruk.
ya. Kemudian yang ketiga adalah akan disimpan nanti pada yaumul qiyamah. Itu di antara kemungkinan ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Idharul qalbi, hadirnya hati, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Minta kepada Allah, tidak ragu-ragu, ya. Maka ketika seorang itu berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Wah, ini bukan ada berdoa, ya. Maka di antara berdoa itu harus betul-betul yakin, bersungguh-sungguh, ya Allah ampunilah dosaku. Bukan dengan jika engkau mau, bukan, ya. Terus berulang-ulang, tidak boleh putus asa, ya. Maka itu tadi ketika seorang itu berdoa, ya, ada beberapa kemungkinan, ya. Ima dikabulkan sekarang itu juga sesuai dengan permintaannya, atau dipalingkan dari hal yang serupa, dari keburukan, musibah ataupun yang lainnya, atau nanti akan disimpan pada yaumul qiyamah, ya. Tentunya dengan syarat-syarat dikabulkannya doa, ya. Kemudian juga terhalanginya atau tidak adanya hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, ya. Di antaranya adalah ketika masuk dalam perut dia perkara yang haram, maka itu di antara perkara yang akan menghalangi doa seseorang, ya. Ini yang pertama, bahwasanya berdoa dan berharap itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang berbuat asraf, berlebih-lebihan, ya, terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seluruhnya, ya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni dan Maha penyayang, ya. Maka ketika mungkin ada seseorang di masa lampaunya banyak dosanya, ya, banyak maksiatnya, ya, maka ketika dia betul-betul bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa, maka Allah pun akan mengampuninya. Yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni seluruh dosa ketika betul-betul seorang itu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istighfar, ya. Sebagaimana lanjutan hadis tadi, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sepenuh bumi, ya, sangat banyak, thumma astaghfartani, kemudian engkau istighfar kepadaku, mengucapkan kalimat lisannya istighfar, astagfirullah, ya, ghafartu laka, niscaya aku akan mengampuninya, ya. Walau kathrat dzunubul abdi hatta balaghat ananas sama, meskipun dosa seorang hamba ini sangat banyak sampai sepenuh langit, ya, sepenuh bumi, ya. Maka ketika seorang hamba istighfar, mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, ya, maka Allah akan mengampuninya, ya. Istighfar disertai dengan adanya taubat, ya, betul-betul bertobat dari segala dosanya, ya. Maka ketika seorang itu betul-betul bertaubat, ya, kalau istighfar itu adalah dengan lisan, ya, kemudian dia iringi dengan taubat, ya, maka Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang tulus, tobat yang sebenar-benarnya, ya. Maka tentu bertobat dengan sebenar-benarnya ini ada syaratnya yang mungkin sering kita sampaikan. Syarat yang sempurna itu ada 5,
sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, ya. Pertama adalah ikhlas, ya. Betul-betul dia bertobat dari hati yang dalam karena Allah Subhanahu wa taala, bukan bertobat karena dia sakit, ya. Salah satu contoh, seorang kebiasaan beliau adalah mungkin minum khamar, ya. Kemudian divonis sama dokter, ya, kalau engkau tidak berhenti mungkin akan datang kepadamu, ya, kematian, ya. Kemudian dia bertobat karena divonis dokter tadi. Ya, ini bukan tobat karena ikhlas, ya. Ikhlas adalah ketika saat itu mengetahui perkara khamar adalah perkara yang haram, sehingga betul-betul dia meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang ikhlas. Kedua adalah adanya an-nadam, adanya penyesalan. Dia harus betul-betul menyesal, ya, dia telah berbuat dosa ini dan itu, ya. Kalau dosa berkaitan dengan hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya, dia menyesal, ya. Dosa mungkin meninggalkan sholat dan yang lainnya, ya, dia harus hatinya merasa sedih, penyesalan di dalam hati. Yang ketiga adalah al-iqla, meninggalkan dosa itu sendiri. Inilah syarat yang paling penting, ya. Al-iqla anil dzunub, meninggalkan dosa tadi. Ketika dia minum khamar, ya tinggalkan minum khamar tadi. Ketika dia meninggalkan sholat, ya sekarang kerjakan sholat dengan baik. Ketika dia uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini diantara iqla. Kemudian yang keempat adalah al-asmu alla ya'uda fil mustaqbal. Dia punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Ketika seseorang tidak melakukan dosa itu karena tidak ada kesempatan atau tidak ada biaya sarana untuk melakukannya, maka ini bukan tobat yang tulus, bukan tobat yang sebenar-benarnya, ya. Kemudian yang kelima adalah dia bertobat ketika pintu tobat belum ditutup, ketika matahari terbit dari arah barat atau ketika roh sudah sampai di tenggorokan. Inilah 5 syarat taubat. Maka Allah melanjutkan ketika betul-betul seorang hamba itu tulus dalam taubatnya. Maka ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian, ya. Asa rabbukum, jadi kalimat asa itu kalau untuk Allah adalah pasti. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memang betul-betul bertaubat, ya, dengan syarat-syarat tadi, ya. Itu ketika berkaitan dengan dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dosa itu berkaitan dengan makhluk, ya, maka ditambah lagi, ya. Di antaranya adalah menunaikan haknya atau minta halal kepada saudaranya ketika berkaitan dengan hak saudara kita. Ini perkara yang kedua, bahasanya di antara hal yang bisa mendatangkan maghfirah adalah istighfar. Lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, sehingga ketika seorang itu mengetahui keutamaan istighfar, ya, itu seorang tidak pelit, ya, tidak bakhil lagi untuk istighfar. Kalimat yang ringan dan mudah untuk kita ucapkan dimanapun dan kapanpun, ya. Dengan apa? Kalimat istighfar, astagfirullah, ya, dimanapun dan kapanpun. Kalimat yang ringan dan sangat mudah untuk diucapkan. Kemudian amalan yang ketiga yang akan mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, ya ibna Adam,
innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiya maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, maka Allah berjanji la ataituka bi qurabiya maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka ini adalah tauhid. Ketika seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa itu syirik? Asyirku billah wa dzambu alladzi la yaghfirullah. Karena syirik merupakan di antara dosa yang Allah tidak akan mengampuninya. Ketika seorang itu meninggal dalam keadaan membuat dosa syirik, Allah tidak akan mengampuni sebelum betul-betul dia bertaubat selama dia hidupnya. La yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ketika dosa itu dibawa sampai dia mati. Wa kullu dzambin tuna syirki fa tahta. Adapun dosa selain syirik, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya insya'a afa an sahibi wa lam yu'adhibu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkan dan Allah tidak akan memberikan siksaan. Wa insya'a adzabahu adkhalan nar. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya dan memasukkan ke dalam neraka. Akan tapi ketika masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kufar. Ini ketika dosa itu bukan dosa syirik, mungkin dosa besar, berzina, membunuh, mencuri, ataupun yang lainnya. Ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka salahlah pemahaman orang-orang yang melakukan dosa besar itu dihukumi kafir, sebagaimana pemahamannya orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar hukumnya adalah kafir. Maka ini adalah pemahaman yang keliru dalam memahami ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dosa yang selain syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dan tidak akan mengadabnya. Namun jika Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya, akan masukkan ke dalam neraka, tapi tidak kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kufar. Ini balla budda ayakhruja minha wa yadkhulul jannah. Dan pasti orang ketika seorang itu dia masih muslim, bertauhid, meskipun dia punya dosa besar ataupun dosa yang lainnya, dia pasti akan keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka dalam ayat ini sangat jelas, dan juga hadis tadi, bahwasanya penjelasan bahwasanya dosa meskipun dosanya sangat banyak, sampai yang ada di lautan atau mungkin setinggi langit, setinggi bumi, sepenuh bumi, maka Allah akan mengampuninya dengan syarat betul-betul saat itu dalam keadaan tauhid, ikhlas dalam memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari syirik, dan dia memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya seorang itu untuk belajar perkara tauhid, dari kitab-kitab yang paling kecil, dari kitab salah satu usul, kemudian Fawaidul Arba, bisa ada kitab tauhid ataupun yang lainnya. Maka seorang tidak bosan-bosannya untuk belajar perkara tauhid, karena seorang itu tidak terasa terjatuh dalam kesyirikan, entah itu syirik kecil atau lebih dari syirik besar. Maka ini perkara yang terpenting di antara kita yang harus betul-betul kita berikan perhatian lebih. Dan itulah misi para nabi dan para rasul, adalah menyampaikan perkara tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul
Ya, semua rasul itu tugas mereka adalah supaya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan menjadi perkara tauhid. Maka perkara tauhid adalah perkara yang terpenting yang harus kita betul-betul perhatikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini diantara ringkasnya tiga sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah berdoa dan berharap. Yang kedua adalah dengan istighfar. Yang ketiga adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat kita ambil faidah dari hadis ini, mimma yustafadu minal hadis, pertama adalah sa'atu fadlillah wa maghfiratu dzunubi ibadihi. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Karunia Allah sangat luas, maka tidak boleh bagi kita untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun di masa lalu kita banyak dosa, banyak maksiat. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, maka segera untuk bertaubat, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Faedah yang kedua, min asbabil maghfirati dzunub doa Allah wa rajaa min khairi yasin. Di antara sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dan berharap tanpa adanya putus asa. Ya. Tanpa adanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan ketika seorang itu berdoa harus terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan mawani, hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa tadi. Ya. Faedah ketiga adalah fadl istighfar ma'at taubah wa anna Allah yaghfiru lil mustaghfir dzunubahu wa la balaghat fil kathrah ma balaghat. Keutamaan istighfar disertai adanya taubat. Kalau istighfar itu adalah dengan lisan kita, ya, lisan kita dengan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, disertai dengan taubat. Taubat itu adalah amalan kita, ya, dengan ada penyesalan, dengan meninggalkan dosa tadi, dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi, dengan amalan. Selain dengan lisan kita mengucapkan istighfar, kemudian disertai dengan adanya taubat, ya, untuk meninggalkan dosa tadi. Ya. Wa anna Allah yaghfiru lil mustaghfir dzunubahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walau balaghat fil kathrah ma balaghat, meskipun dosanya sangat banyak. Meskipun dosanya sangat banyak, ketika seseorang itu betul-betul istighfar dan bertobat, Allah akan mengampuninya. Faedah yang keempat, ana syirka billah wa dzambu alladzi la yaghfiru. Bahwasanya syirik kepada Allah itulah dosa yang tidak akan Allah ampuni. Ya. Ketika seorang itu meninggal dalam keadaan membuat dosa syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Ya, maka betul-betul seorang itu harus bertaubat. Wa anna ma siwahu tahtal masyiatillah. Ada dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Ya, ketika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni, memaafkan dan tidak akan mengadabnya. Namun jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, dimasukkan ke dalam neraka, namun tidak kekal di neraka selama dia bertauhid. Ya, meskipun dia punya dosa besar, ya, ketika Allah berkehendak untuk mengadabnya, ya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika sudah selesai, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Namun jangan berharap, ya, keinginan kita untuk masuk ke neraka, ya. Keinginan kita harus masuk ke dalam surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, ya. Jangan keinginan seorang tidak mengapa, ya, masuk ke dalam neraka, jangan seperti itu, ya kan? Azab seorang neraka yang paling ringan, ya, itu diantaranya adalah Abu Thalib, ya, itu terompahnya itu sampai bisa mendidihkan otaknya, ya. Jangan sampai seorang mau masuk ke dalam neraka, itu sangat mengerikan, ya. Kemudian faedah yang terakhir, fadlul ikhlas wa anna Allah yukaffiru bi dzunub. Keutamaan ikhlas,
itu maknanya tauhid tadi. Ketika beribadah kepada Allah betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Ketika dia memiliki tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tauhid kita, agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun dosa kita sangat banyak, dan yakin, ya, dan kita tidak maksum, ya, dosa kita itu pasti banyak dan banyak. Tidak ada seorang yang sempurna, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Dari ketaatan yang kita lakukan, ya, dari sholat dan yang lainnya, itu banyak celah-celah, banyak kekurangan, banyak aib yang kita lakukan. Maka dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak kita berdoa berharap, dan terutama dalam perkara tauhid, itulah yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Baik, kaum muslim muslimat rahimahullah, demikian apa yang kita sampaikan daripada hadis yang ke-42 ini. Kemudian insyaallah masih kita lanjutkan. Jadi kitab kita baca ini, Fathul Qawwil Al-Matin, ini adalah berjumlah 50 hadis. Ini kalau Arba'in Nawawi itu 42, kemudian ditambah oleh Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Ya, maka di sana ada kitab punya Ibnu Rajab, ya, di sana ada 50 hadis. Insyaallah akan kita selesaikan. Masih ada 8 hadis lagi, mudah-mudahan bisa segera selesai, dan insyaallah dengan izin Allah kita akan ganti kitab yang lain. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.